Hadis nomor 366. Haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Az-Zuhri an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala, berkata Ibnu Umar, Sa'ala telah bertanya rajulun, seseorang laki-laki, Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Qala, maka bertanya si laki-laki itu, ma yalbasu al-muhrim, apa yang boleh dipakai atau apa yang harus seorang yang sedang ihram pakai, gunakan. Qala, maka menjawab Rasulullah, la yalbas al-qamiso, yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan gamis, pakaian panjang itu, dan berjahit, walas sarawila, tidak juga boleh menggunakan celana panjang, wal burnusa, dan juga tidak boleh menggunakan burnus. Ada yang menerjemahkan mantel, ada juga tutup kepala seperti kopiah. Wala sauban, dan juga tidak boleh menggunakan kain atau baju, masahu, yang telah menempelkannya atau mengulaskannya ke batai baju, azzafaron, minyak wangi. Wala warasun, dan juga tidak boleh minyak wangi yang terbuat dari tumbuhan. Paman, maka siapa orang lam yajid, yang tidak mendapati orang tadi, anak laini, dua sandal, fal yalbas, maka hendaklah dia menggunakan al-khuffaini, dua sepatu, wal yaqta'huma, dan hendaklah memotong gitu bagian sepatu yang panjang yang menutupi dua mata kaki, hatta yakuna, sehingga ada kedua sepatu itu asfala, lebih rendah, minal ka'baini, dari dua mata kaki. Hadis menjelaskan soal pakaian ini. Ini bagi yang ihram, muhrim, yang sedang melaksanakan ihram. Ada ketentuan dari Rasul, apakah ihram haji ataupun ihram umroh, itu sama saja. Tidak boleh menggunakan baju yang panjang, yang gamis, yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dan juga sebagian dari kita, karena itu berjahit yang jadi masalahnya itu. Kemudian celana panjang pun tidak boleh, karena itu juga berjahit. Juga tutup kepala atau mantel juga sama, berjahit. Dan tidak boleh pakai wangi-wangian. Itu aturan dalam melaksanakan ihram. Kalau semuanya itu dilanggar, kena dam, ada dendanya. Demikian juga kalau menggunakan sandal, dua sandal itu, hendaklah sandalnya itu yang tidak menutupi kedua mata kaki. Kalaupun tidak ada sandal, silakan pakai sepatu, tetapi yang tidak menutupi kedua mata kaki. Malahan di sini Nabi memerintahkan, kalaupun mau pakai sepatu yang agak tinggi gitu, menutup kedua mata kaki, hendaknya dipotong. Ini terkait dengan persoalan pakaian yang digunakan saat ibadah, terutama ihram di sini. Ma'murun bis sholah. Nah, itu pun nanti ada kaitannya dengan sholat. Yang tadi kalau ihram itu, yang penting tidak boleh al-mukhid, yaitu pakaian-pakaian yang berjahit. Sedangkan dalam sholat dipersilahkan menggunakan pakaian berjahit, tetapi harus menutup aurat. Dan juga bagian atasnya usahakan harus tertutup juga. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Lais an Syihab an Ubaidillah an Abdullah bin Uqbah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala,
berkata Abu Sa'id Al-Khudri, naha telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anishtimalis somai dari menggunakan as-soma, artinya menutup seluruh badan sampai tidak ada yang terlihat. Itu terlarang di sini. Sampai ya muka pun tertutup sehingga tidak bisa melihat juga atau malah napas tertutup juga. Wa yahtabia, dan juga duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu seperti itu, duduk nangkep tuur gitu Pak. Ya seperti seringan di sholat pada begini. Ihtiba itu dilarang gitu, tidak boleh gitu. Termasuk sedang sholat Jum'ah. Tapi kalau di luar itu ya silahkan saja dalam keadaan bersantai gitu, sambil ngopi-ngopi di rumah. Tapi yang dimaksud ini pada saat sedang melakukan sholat, demikian juga pada saat ibadah haji, ya, karena di sini disebutkan oleh Nabi, bisa bin wahidin, dalam menggunakan satu kain, laisa ala parjihi minhu syai'un. Sedangkan itu tidak pakai celana dalam maksudnya. Di parjinya tidak ada sesuatu. Artinya tidak tertutup ya, karena kebiasaan zaman dahulu belum biasa menggunakan celana dalam. Kalau duduk ihtiba itu, kalau kainnya hanya satu, kemungkinan itu bisa kelihatan kemana-mana. Ada yang lihat. Dan saya juga berpengalaman itu Pak, waktu ibadah haji itu ada seorang jamaah haji, tapi bukan jamaah haji Indonesia, itu dari luar, kelihatannya bukan jamaah Indonesia. Jamaah itu pada duduk-duduk hanya pakai kain ihram gitu. Tapi ihtiba itu kita sedang lewat, kalau tidak salah menggunakan sedang di bis, tapi nampak itu bagian dalamnya itu. Itu justru yang dilarang oleh Nabi. Jangan duduk ihtiba. Sampai seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu. Dan ternyata betul di antara umatnya ada yang melakukan itu. Jangankan zaman dahulu, kemarin aja, tahun-tahun kemarin itu ada umat Rasulullah yang melakukan itu. Nah itu pun harus hati-hati, ya tentu saja itu di dalam sholat tidak mungkin. Tapi ini sedang melakukan haji, artinya di luar sholat, sebaiknya begitu, tidak boleh melakukan ihtiba. Termasuk saat kita mendengarkan khutbah Jum'ah. Gitu. Seakan jangan duduk ihtiba. Ada juga nanti, kalau pernah kita baca waktu itu pernah dikaji dalam Riyadhus Shalihin, salah satu yang dilarang oleh Nabi juga saat kita sedang mendengar khutbah itu duduk begini. Jadi disandarkan pakai tangan ke belakang. Itu juga tidak boleh. Banyak aturan. Sebetulnya yang paling bagus itu duduk yang sehat dan menyehatkan, duduk iftirash. Ya, iftirash itu duduk sehat. Yang begini itu kan. Tapi biasanya tidak pada kuat. Semenit aja udah. Tapi ini justru duduk yang sehat. Kalian membakar asam urat. Juga melakukan pembakaran untuk kebugaran. Dan bisa dibuktikan kalau sering duduk begini, itu biasanya bugar. Seperti mau berdiri tidak perlu pakai tangan. Nah, itu tanda kebugaran. Ini menurut ilmu Satria Nusantara dan Merpati Putih. Jadi kalau masih bisa berdiri tanpa pakai tangan, nah itu bugar. Tapi kalau mau berdiri sambil itu belum bugar. Nah, salah satu cara untuk kebugaran itu sering-sering duduk begini. Nah, kalau misalnya tidak kuat nggak apa-apa, kira-kira semenit ganti. Kalau bisa terus-terusan begini. Tapi ya memang biasanya berat. Nah, ini juga supaya pada saat sholat Jumat itu tidak ngantuk. Karena kalau sila itu, tapi kalau begini kan harus cangkem diubah. Nah, justru kalau duduk sila itu tidak sehat, kurang sehat lah gitu. Yang bagus itu adalah duduk yang seperti ini, yang menyehatkan. Tapi jarang-jarang yang kuat lama, ya ganti-ganti saja.
Nah, itu pada saat sholat Jumat itu mendengarkan khutbah, lebih baik begini ganti-ganti posisi daripada sila terus tidur. Itu tidak lebih bagus. Nah, jadi ada beberapa duduk yang memang diajarkan Nabi untuk tidak dilakukan. Termasuk di sini tadi yang tidak dianjurkan itu tata cara menggunakan kain saja, pakaian juga tidak bagus kalau kita ditutup semua tubuh sampai tidak kelihatan wajah pun. Itu aturan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis berikutnya hadasana Qabisah bin Uqbah qala hadasana dan seterusnya. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini dari dua jual beli, anil limas wan nabat dan juga dari al limas dan an nabat, wa yashtamilas soma dan juga menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ini terutama untuk laki-laki. Wa tabia dan juga untuk duduk ihtiba ar-rajulu seorang laki-laki bisa bin wahidin menggunakan satu kain. Itu larangan Nabi. Yang pertama ya tentu saja nanti pembahasan lebih lengkap dalam bab jual beli ini. Tapi ini ada kaitan dengan soal duduk ihtiba saat menjelang sholat. Nabi SAW melarang dari dua jual beli. Nanti ada penjelasan dua jual beli itu biasanya begini. Ada jual kontan, cash, dan ada jual kredit. Nah, itu satu barang itu jangan ditawarkan dengan dua cara. Itu bisa mengandung riba. Misalnya begini, ini motor kalau saya jual kalau nilai harga kontan itu 10 juta, tapi kalau di kredit jadi 15 juta. Sebetulnya tidak boleh dan itu sudah marak dalam dunia transaksi perjualbelian sekarang ini kan di dunia kita ini. Itulah tata niaga yang penuh riba saat ini. Dalam Islam itu bukan berarti tidak boleh pakai kredit, dibayar tangguh, tapi kalau dijual secara kredit ya sudah kredit saja. Tapi kalau mau dijual kontan, kontan saja juga. Jangan dua cara jual beli. Itu yang dimaksud. Dua jual beli dalam satu tata niaga. Padahal itu sudah terbiasa dalam dunia kita. Ya, kita beli rumah juga begitu. Itu bank-bank KPR itu semuanya pakai gitu. Bukan tidak boleh kredit, silakan kredit, tetapi jangan ditawarkan dengan harga yang lain kalau kontan begini. Nah, tidak gampang ini mengingatkannya kepada masyarakat. Tapi itu yang perlu kita ketahui. Kalau mau kontan ya kontan, kalau mau kredit, kredit. Kalau kita sebagai penjual. Kemudian di hadis berikutnya. Haddasana Ishaq, qala haddasana Yaqub dan seterusnya. Anna Abu Hurairah sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah Ba'asani telah mengutus kepadaku Abu Bakar fi tilkal hajjati pada saat pelaksanaan ibadah haji. Bi muawwidzaini yaitu harus memberikan dua pengumuman Yauman Nahri pada hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tu'adzinu memberikan pengumuman. Nu'adzinu kami memberikan pengumuman bimina di Mina. Ala ingatlah la yahujju ba'da ami. Tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini musyrikun seorang yang musyrik. Wala yatufu dan juga tidak boleh tawaf bil baiti di Baitullah uryanun seorang yang telanjang. Qala Humaid berkata Humaid bin Abdurrahman summa ardapa kemudian membonceng Rasulullah SAW aliyan kepada Sayyidina Ali Pak Amarohu maka memerintahkan Nabi kepada Sayyidina Ali ayu adzina
supaya memberikan pengumuman bibaroatin. Ada yang menyebutkan ini surat Baroah, tapi ini nama tempat juga. Qala berkata Abu Hurairah, adzana, maka memberikan pengumuman, adzan lah bahasa kita. Ma'ana beserta kami Abu Hurairah, Ali Junsadin Ali bi ahli Mina, di mereka yang sedang ada di Mina. Yaman Nahri pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. La yahujju, tidak boleh melaksanakan haji ba'dal ami, setelah tahun ini, musyrikun, seorang yang musyrik, wala yatufu, dan juga tidak boleh tawaf bil baiti, di Baitullah, uryanun, dengan cara telanjang. Ini hadis memberi penjelasan terkait dengan ibadah haji. Ini memang yang disusun oleh Imam Bukhari seperti ini. Kadang sedang cerita sholat, ada juga tentang haji. Beginilah, nggak apa-apa saya kira. Kita ikuti apa yang telah disusun oleh ulama-ulama zaman dahulu ini. Nah, di dalam ini diceritakan bahwa Abu Bakar waktu itu memerintahkan kepada Abu Hurairah supaya memberikan pengumuman, karena waktu itu masih saja ada orang-orang musyrik itu melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah juga. Tetapi dengan tata cara yang berbeda, dan karena itulah Mekah itu dikenal oleh penduduk Jazirah Arab saat itu, karena memang biasa melaksanakan ibadah haji. Mereka ikut melaksanakan ibadah haji pada waktu-waktu tertentu, ya tentu setahun sekali, tetapi dengan cara yang berbeda. Salah satu perbedaannya itu pada saat melaksanakan tawaf dengan cara telanjang. Nah, setelah Futuh Mekah, apalagi setelah nanti Nabi SAW ibadah haji tahun ke-10 Hijrah, diumumkan tidak boleh lagi orang-orang musyrik melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ya tentu saja harus syaratnya itu adalah harus orang Islam. Malahan nanti jangankan Baitullah, tanah Mekah sendiri sudah masuk tanah haram. Tanah haram itu tanah suci yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam. Apalagi kalau masuk ke Baitullah. Walaupun kalau kecolongan-kecolongan ya pernah ada juga kan. Seperti Senukor Goronyo dulu kan pernah ibadah haji juga itu. Padahal dia memang pura-pura masuk Islam, tapi sesungguhnya dia itu hanya berpura-pura saja. Dan barangkali juga ada lah dalam keseharian yang saat-saat ini juga barangkali bukan Muslim, walaupun di gerbang kota Mekah itu kan ada pembatasan. Ada 2 jalan, bagi mereka yang Muslim silakan menempuh yang ini, sedangkan untuk yang non-Muslim menempuh yang sebelah kiri. Tidak masuk kota itu. Tapi kalau yang Muslim itu, yang apalagi mau menuju ke Baitullah, ada jalan khusus masuk kota, karena ketentuannya tanah haram. Nah, pada pengumuman ini diumumkan tidak boleh lagi, termasuk Rasulullah juga, tentu ini pada saat Haji Wada tahun ke-10. Juga memerintahkan kepada Sayyidina Ali mengumumkan itu di satu tempat yang namanya Baroah. Tapi ada juga yang menyebutkan di Baroah itu adalah dengan surat Baroah. Kita tahu kan surat Baroah itu, atau surat At-Taubah, surat di dalam Al-Quran yang menyatakan di dalamnya itu aturan-aturan tentang tidak bolehnya lagi orang-orang musyrikin ada di seputaran kota Mekah. Dan juga semacam pemutusan dalam arti pemutusan secara urusan agama dengan orang-orang musyrikin. Maka surat Al-Baqarah itu satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang istimewa, tidak didahului dengan Bismillah kan. Kalau yang lain itu kan didahului dengan Bismillah. Kalau Baroah itu tidak. Nah ini juga menandakan bahwa Bismillah itu bukan sembarang tulis di Quran.
tetapi atas petunjuk Nabi. Ya buktinya surat Al-Baro'ah itu kan tidak ditulis surat Al-Baro'ah. Tentu itu bukan sembarang sahabat nuliskan, atas petunjuk Nabi. Nabi tentu saja atas perintah Allah. Dengan demikian surat atau bacaan Bismillah itu dibaca saja, sebaiknya tidak apa-apa. Toh itu kesepakatan kaum muslimin, semua Al-Quran cetakan manapun itu pasti ada tulisan Bismillah kan. Dan kita yakini penulisan Quran ini atas instruksi petunjuk Nabi, sehingga Bismillah itu di surat-surat selain Baro'ah dibaca saja kalau kita mengawali bacaan surat itu dari awal itu ada Bismillahnya. Yang tidak ada Bismillahnya itu adalah surat Baro'ah saja. Dan pasti ini atas petunjuk Nabi, bukan sembarang para sahabat menulis. Ya, kalau baca awal surat di Quran, sebaiknya baca Bismillah. Ya memang ada hadis-hadis yang tidak menyatakan tidak, tetapi ini kesepakatan umat Islam yang pasti berdasar kesepakatan petunjuk Nabi. Kata Nabi, la tajtami ummati ala khotoin. Umat kami itu tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Ya, baca saja Bismillahnya. Termasuk di Al-Fatihah juga. Kemudian di hadis berikutnya 370. Haddatsana Abdul Aziz dan seterusnya. Qala dakhaltu, aku telah masuk ala Jabirin kepada Jabir bin Abdullah wa huwa, Jabir itu saat itu yusolli sedang sholat. Bisobin menggunakan kain multahifan yang diselimutkan bihi dipakai di Jabir itu. Waridauhu, sedangkan selendangnya, sorbannya mungkin mauduun disimpan, tidak digunakan. Falaman soropa, maka pada saat selesai itu Jabir melaksanakan sholatnya, karena kami bertanya, ya Abu Abdillah, hai Abu Abdillah, tusolli, engkau sholat, waridauka, sedangkan selendang sorbanmu itu mauduun tidak digunakan, digantung saja, gitu, disimpan saja. Qala, menjawab Jabir, naam, betul. Ahbabtu, aku suka ayyaroni, supaya melihat kepadaku siapa al-juhalu, orang-orang bodoh. Hukum seumpama kalian. Waktu itu aku lihat Nabi kepada Nabi SAW, beliau juga sholat hakada begini, tidak menggunakan selendang, artinya sorbannya ditaruh. Nah ini memberikan penjelasan kepada kita juga, kalau kita tidak pakai selendang juga atau tidak pakai sorban juga tidak apa-apa sholat. Tapi kalau mau pakai selendang seperti ini dijelaskan di hadis sebelumnya, boleh juga. Walaupun nanti dalam kitab seperti Sulamut Taufik itu dibahas oleh para ulama sufi, memang lebih utama kalau menggunakan selendang atau menggunakan sorban itu sebagai keutamaan. Tapi kalaupun tidak, itu bukan syarat sah sholatnya. Tidak apa-apa. Karena dicontohkan oleh Jabir bin Abdullah, begitu. Sengaja pada saat itu selendangnya itu, sorbannya itu ditanggalkan, karena tahu nih ada orang cerewet. Sengaja saya ini tidak saya gunakan, supaya kamu orang-orang bodoh itu melihat bahwa saya tidak pakai. Artinya ya ini orang-orang yang suka cerewet itu. Artinya juga ya bebas mau pakai selendang ataupun tidak, pakai sorban ataupun tidak, itu bukan satu syarat sah sholat, tetapi keutamaan saja. Kemudian di hadis berikutnya ini tentang paha. Ini hadis panjang, saya ceritakan intinya saja. Ceritanya begini. Saat sedang melaksanakan di perang Khaybar nih. Waktu itu, aduh kenapa ini? Rasulullah SAW melakukan perang Khaybar.
Khoibar itu salah satu tanah tempat di Madinah yang menjadi tempat pembuangan orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi saat itu tinggal di kota Madinah. Nah, pada saat tinggal itu dilakukanlah perjanjian damai antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian damai. Nah, kemudian yang kita kenal nanti Piagam Madinah, salah satu atau itu adalah sebagai piagam tertulis perjanjian yang paling pertama ada di dunia, dalam dunia politik, yang dikenang oleh banyak orang tentang hebatnya diplomasi yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini juga sebagai bukti bahwa sejak awal kaum muslimin itu bisa hidup dalam keadaan pluralitas. Artinya bisa majemuk saat itu. Tidak hanya dengan orang-orang muslimin saja, hanya satu agama, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang jelas agamanya agama Yahudi dan bisa hidup rukun. Tetapi untuk mengikat supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dibuatlah ikatan berupa Piagam Madinah. Namun nanti di belakang hari orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian-perjanjian itu sehingga akhirnya mereka itu diusir keluar kota Madinah. Nah, tempat pengusiran orang-orang Yahudi itu di tanah Khoibar. Setelah di Khoibar juga tetap saja mereka melakukan intrik-intrik mengganggu kedamaian orang-orang Islam sehingga terjadi juga di sini penyerangan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan penyerangan ke Khoibar, Pasollaina kami semua sholat di tanah Khoibar itu, sholat subuh, sholat talgodah, sholat pagi-pagi yaitu dalam keadaan masih gelap, ya tentu sholat subuh di sini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggangi kendaraannya, demikian juga Abu Tolhah membonceng Waroki Abu Tolhah wa anak di sini yang dimaksud perawi hadis yaitu Anas bin Malik menunggangi onta berdua. Pak Ajro makan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke satu celah yang sempit di tanah Khoibar. Wa inna rukbati dan sesungguhnya lututku itu latamasu menyentuh pakhdan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ini paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumhasaro kemudian Nabi membukakan al-izaro kainnya itu, yang menutupi paha beliau anil pakhdi an pakhdi dari paha Nabi SAW. Hatta ini sehingga sesungguhnya aku andru melihat ila bayadi pahdin Nabi, melihat ke putihnya paha Nabi. Itu setelah siang tentu saja. Pada mendakhola kemudian pada saat Nabi masuk Al-Qaryata ke kota, ola bersabda Nabi, Allahu Akbar, khorijat Khoibaru, telah terbebaskan tanah Khoibar. Kemudian pada saat itu Nabi berkata, inna sesungguhnya kita semua idza nazalna apabila kita sampai bisa hati negeri satu halaman kaum, bisa hati kaumin ke halaman satu kaum, fasa asba'ul mundarin maka jadi buruk keadaan pagi itu karena mereka merasa diingatkan. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Kemudian saat itu para penduduk Khoibar itu pada keluar dengan maksud untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Ya tentu kalau yang bertani akan melakukan penggarapan tanah pertaniannya. Kemudian para penduduk Khoibar itu berkata, Muhammad, oh ada rombongan Nabi Muhammad gitu kan. Datang ke sini. Kemudian juga yang lainnya menyatakan, wah ini tentara ini mau menyerbu Khoibar. Kemudian juga akhirnya penduduk Khoibar itu saat itu ya sudah ditaklukkan. Menyerah maksudnya ditaklukkan di sini. Tidak melawan penduduk Khoibar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Berikutnya orang-orang itu dijadikan tawanan penduduk Khoibar itu. Pendudukan sebagai tawanan perang yang tidak terjadi melalui peperangan. Nah, saat itu datang seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah. Kemudian Dihyah ini berkata kepada Nabi, wahai ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, berikanlah kepada saya seorang jariyah, seorang anak gadis maksudnya, dari tawanan ini. Kemudian akhirnya Nabi berkata, silakan engkau cari seorang tawanan anak gadis, maksudnya untuk dibebaskan dan dinikahi. Gitu.
Akhirnya Dihyah itu membawa seorang anak gadis di sini, seorang perempuan yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini salah seorang jariyah atau istilah kita itu anak gadis sebagai tawanan perang di sini. Kemudian ada seseorang yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, itu Dihyah tadi yang dia dapatkan itu adalah Sofiyah binti Huyai. Itu Sofiyah binti Huyai itu adalah seorang anak gadis, anak dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah pemimpin ketua kaum kabilah dari orang-orang Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Artinya ini adalah orang yang penghulu atau pemimpin, anak pemimpin. Itu tidak pantas untuk diambil Dihyah, tidak pantas. Lebih pantas engkau ambil gitu. Jangan sampai diambil Dihyah. Dihyah itu seorang sahabat Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW ya menegur kepada Dihyah supaya engkau Dihyah jangan jadi membawa Sofiyah binti Huyai, engkau kembalikan saja, ambil yang lain. Karena memang selanjutnya itu Sofiyah binti Huyai itu nanti akan diambil oleh Nabi, kemudian beliau merdekakan dan dinikahi. Kita tahu salah seorang istri Nabi itu adalah Siti Sofiyah binti Huyai. Itu beliau adalah orang Yahudi. Nah, artinya di sini Nabi juga punya istri Yahudi, orang Yahudi itu. Tetapi nanti sudah masuk Islam dan ini adalah sebagai pernikahan yang berbau dakwah dan juga berbau politik dalam arti untuk perdamaian supaya tidak terjadi pemberontakan dari orang-orang Yahudi. Salah satu caranya melalui menikahi putri dari tokoh Yahudi saat itu, yaitu Siti Sofiyah. Kemudian disebutkan di sini berkata Sabit, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, Ma'asdaquha, apa yang menjadi mas kawin Nabi menikahi Siti Sofiyah saat itu. Nah, kemudian disebutkan qala nafsaha a'taqaha wa tajawwajaha. Itu mas kawin yang Nabi berikan kepada Siti Sofiyah itu ya tentu saja diri Siti Sofiyah yang dimerdekakan oleh Nabi. Karena kita tahu kan sumber perbudakan itu ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Romawi itu sudah biasa. Setiap tawanan perang itu adalah jadi budak. Diperbudak. Nah, untuk dimerdekakan, untuk terbebas dari tawanan perang jadi orang merdeka itu ya tentu harus dimerdekakan. Nah, saat itu juga Siti Sofiyah itu kedudukannya di budak. Tetapi oleh Nabi nanti dimerdekakan. Nah, memerdekakan Siti Sofiyah itulah mas kawinnya. Sehingga di zaman sekarang ini juga masih mungkinkah perbudakan dilakukan? Masih mungkin. Tetapi salah satu sebab untuk menjadikan perbudakan itu harus dari status tawanan perang. Jadi kalau sekarang TKI kita atau TKW atau nakrawan kita yang di Arab Saudi yang katanya dijadikan budak itu tidak sah secara agama. Bukan begitu cara memperbudak. Dengan cara dibeli begitu. Tetapi asal usulnya harus dari tawanan perang menurut syariah. Dari berperang kemudian kalah itu baru dijadikan budak. Tapi kalau ya sebagai tenaga kerja atau pembantu itu kan kemudian digaji jadi budak tidak bisa, tidak secara syariat tidak sah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dijadikan budak bukan itu. Itu hanya diperbudak saja kalau itu. Tapi kalau secara syariah tidak boleh gitu. Nah, satu cara itu adalah melalui peperangan, kemudian tawanannya itu yang bisa dijadikan budak. Kalau tidak dibebaskan. Tapi sekarang kan sudah, ya Islam itu bukan membolehkan, tapi itu salah satu cara. Dan yang ada dalam Islam itu berbagai macam cara untuk membebaskan perbudakan sebetulnya. Kemudian disebutkan pada saat di perjalanan itu Siti Sofiyah itu dirias, artinya dilakukan pernikahan. Nabi dengan Siti Sofiyah setelah dibebaskan, yang saat itu dirias Siti Sofiyah itu oleh Ummu Sulaim.
Jadi kalau menikah itu ya harus ada walimah. Tidak boleh hanya diam-diam saja seperti yang dilakukan seperti kawin mut'ah atau nikah kontrak itu. Kan bisa berdua saja itu. Itu tidak ada contoh di Nabi. Nikah di perjalanan pun atau dalam keadaan di perjalanan pun tetap ada walimah Nabi. Ini yang dicontohkan dengan Siti Sofiyah. Nah, saat itu Siti Sofiyah itu dirias oleh Ummu Sulaim. Ini salah seorang sahabat perempuan zaman Nabi. Kemudian beliau diserahkan kepada Nabi pada malam itu. Maka asbahan Nabi arusan. Nabi SAW saat itu jadi pengantin. Nah, sering juga kita dalam undangan-undangan kita walimatul arus. Nah, itu maksudnya walimah arus. Tapi sin kecil ya, bukan arus, bukan SY, tapi sin saja. Tapi jangan salah tulis juga walimatul urus, bukan urus tapi arus, pakai ain. Suka ada dalam undang-undang. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian menghadiri walimatul arus. Itu maksudnya prosesi pernikahan. Nabi SAW juga melakukan itu pada saat itu. Kemudian pada saat itu Nabi SAW karena ya di perjalanan minta panitia tentu saja di sini kepada mereka yang masih membawa sisa-sisa makanan, ada korma, kemudian ada minyak samin, kemudian juga ada sawik, sawik itu tepung, kemudian nanti tepung dicampur dengan minyak jadi makanan, itulah makanan saat itu. Nah, saat itu Nabi pakanat walimata Rasulillah, dengan sajian-sajian itu ada walimah. Jadi harus ada walimah. Dalam hadis lain Nabi menyatakan walimah aulim walabi syatin. Kalau melakukan pernikahan, adakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor domba. Jadi tetap harus ada walimah itu, yang namanya pernikahan. Jangan seperti yang dilakukan oleh itu. Ya tentu saja yang mulai marak di kita itu nikah kontrak. Itu bisa dilakukan berdua saja itu. Itu tidak sah secara menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini ya karena yang dicontohkan Nabi itu harus disaksikan itu. Walimah itu diketahui oleh orang lain pernikahan itu. Maka nanti ada rukun nikah itu kan. Salah satu rukun nikah itu 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan. Yang 2 orang saksi ini harus laki-laki. Kalau perempuan berarti 2 orang perempuan itu sebanding seorang laki-laki. Jadi kalau perempuan saja harus 4 berarti. Kalau laki-laki cukup 2. Nah, ini hadis memang yang namanya hadis kemana-mana, tidak hanya soal urusan sholat. Itu yang terjadi pada peristiwa Khaybar. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Abul Yaman dan seterusnya dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, laqad kana, sungguh telah ada Rasulullah SAW yusolli, beliau itu sholat al-fajr, melaksanakan sholat subuh. Asyhadu, maka menyaksikan atau mengikuti sholat bersama ma'ahu beserta Nabi nisaun, para kaum perempuan, minati dari kaum mukminat, mutallifaatin, yang mereka itu menutup timurutihna, menggunakan kerudung-kerudungnya itu mereka. Sumariyarjina, kemudian mereka pulang, itu kaum perempuan itu, ila buyutihna, ke rumah-rumah mereka, maya'rib hunna, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kepada kaum perempuan itu ahadun, seorang pun. Artinya ini hadis juga memberikan petunjuk memang kalau sholat subuh itu dihadiri kaum perempuan juga waktu zaman Nabi. Seperti di masjid kita ini. Para ibu hadir pada saat sholat subuh. Berarti sudah sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi. Kaum perempuan saat itu juga ikut sholat berjamaah beserta Nabi SAW. Ini hadis, tentu hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Kemudian di sini para kaum perempuan itu menggunakan baju kurung wa khimarin, dan juga tutup kepala, kerudung-kerudung itu yang digunakan, yang menutupi
tagtiyatu badaniha, menutup badannya para kaum perempuan, warosiha, dan juga kepala-kepala mereka. Jadi seperti ya pakai mukena lah kalau di kita itu. Itu sesuai dengan contoh, walaupun Islam mukena ya tentu saja hanya ada di kita barangkali ya. Kemudian ya saya kira penjelasan di bawah juga sama saja, sudah dijelaskan di atas. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad dan seterusnya dari Siti Aisyah. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat Nabi fi khamisatin, di sebuah kain, di dalam kain laha, terhadap kain itu alamun ada gambar-gambar. Anadoro, maka melihat Nabi ila alamiha, terhadap gambar-gambar itu, nadrota, dengan suatu pandangan. Falaman soropa, maka pada saat beliau selesai, qala, bersabda Nabi, idhabu, kalian nyahkan atau jangan gunakan biqamisati, dengan menggunakan sajadah yang bergambar itu. Hadhi, yang ini, ila Abi Jahmin, kau tukarkan kepada Abu Jaham. Waktu ini bi anbijaniyatin, datangkanlah kepadaku dengan kain yang polos saja, sajadah yang polos gitu. Innaha, karena sesungguhnya itu kain yang bergambar-gambar itu, al-had, telah menggangguku, anipan, barusan, an sholati, dari sholat. Jadi di sini pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sajadah atau tempat sholat, tikar, yang itu ada gambar-gambarnya. Nah, saat itu tukang kain itu sahabat Nabi, namanya Abu Jaham. Nah, kepada ya Nabi memang sholat saat itu, tapi sedang sholat itu beliau melihat gambar-gambar gitu kan. Ya tentu yang dimaksud gambar di sini ya bukan gambar binatang atau gambar orang, tetapi berupa motif-motif barangkali. Nah, Nabi saat itu melakukan sholat di situ, kemudian merasa terganggu dengan adanya gambar motif-motif tadi. Maka setelah sholat, tolong tukarkan ini. Nah, berdasarkan penjelasan di sini, seperti itu memang bukan dilarang, bukan tidak sah. Sholat ya seperti sajadah kita ini kan semuanya bergambar itu. Itu bisa mengganggu itu kalau Nabi itu dengan lihat ada gambar-gambar itu, dan sajadah semuanya sekarang bergambar kan. Dan yang harus hati-hati, kadang-kadang gambarnya itu pelecehan. Ada sajadah kan yang beredar di medsos itu gambarnya gambar gogog gitu kan Pak, gambar anjing atau gambar yang ya sebetulnya tetapi disamarkan. Itu pelecehan sebetulnya. Itu hati-hati juga tuh kalau kita beli sajadah, karena yang nyetaknya udah punya sentimen terhadap Islam kelihatannya. Atau ada juga kalau di tempat lain itu sandal, yang di bawah sandal itu ada tulisan lafaz la ilaha illallah. Kita injak sehari-hari kan. Kadang kita tidak sadar karena tidak tahu bahwa itu lafaz la ilaha illallah. Hati-hati juga itu. Banyak orang-orang sentimen terhadap Islam itu. Nah, kembali ke sini lagi, memang sebaiknya ya bukan tidak boleh, tetapi kalau mengikut contoh Nabi yang polos-polos saja supaya tidak mengganggu. Termasuk juga itu kalau kita sebagai petugas di instansi atau di sekolah, atau kalau membuat jaket, sebagusnya tidak ada tulisan-tulisan tuh di belakang jaket. Karena pada saat digunakan sholat, orang di belakangnya itu sibuk membaca tulisan biasanya kan. Seperti yang kaos yang di Bali itu, jogger, kan itu penuh dengan tulisan tuh. Kalau dipakai orang yang sholat, di belakangnya itu jadi bukan memperhatikan imam, membaca tulisan di belakang kaos kita itu. Jadi harus hati-hati juga itu. Kalau buat tulisan, atau kalaupun punya kaos gitu yang ya ditutup lah. Ditutup saya tidak kelihatan orang di belakang. Itu sebagusnya begitu. Itu Islami maksudnya. Sesuai petunjuk Nabi, bagaimana supaya sholat bisa, ya ini mungkin istilahnya khusyuk. Salah satunya jangan terganggu dengan situasi saat kita melaksanakan sholat. Di sini dicontohkan dengan gambar-gambar atau tulisan. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya. Haddatsana Abu Ma'mar dan seterusnya dari Anas. Karena ada kiramun, sebuah
kain tipis li Aisyah milik Siti Aisyah. Satarot yang menutupi Siti Aisyah itu bihi dengan kain tipis itu jani babitiha bagian dari rumah beliau. Artinya dijadikan dinding gitu. Jadikan itu hordeng gitu mungkin gitu ya. Aqala maka bersabda Nabi SAW, Abiyati anna kiramaki. Engkau singkirkan ini. Ini mengganggu ini karena tipis dan ya bermotif juga ada gambar-gambarnya. Jangan sebut gambarnya binatang karena jelas kalau gambar binatang itu tidak akan dipasang oleh Siti Aisyah. Tapi ini gambar mungkin motif-motif kembang-kembang dan sebagainya lah. Seperti yang banyak jadi kita juga begitu kan, tidak sedikit yang bergambar. Nah, tetapi di sini maksudnya fa'innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu bi sholati, mengganggu sholat. Karena Nabi juga ya kalau untuk sholat sunat sering di rumah. Nah, kita tahu rumah Nabi itu ya kecil. Jadi yang maksud dinding ini bisa jadi tempat Nabi menghadap juga itu. Mengarah ke kiblat, di depannya yaitu ada hordeng yang bermotif-motif. Tolong ganti wahai Siti Aisyah. Jadi Nabi lah. Kalau kita kan bukan Nabi. Jadi kalau masih bermotif-motif itu ya seperti gordeng itu juga kan bermotif-motif. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu lah kita. Tapi ini Nabi begitu apiknya beliau tidak mau ada yang mengganggu berupa gambar-gambar itu atau motif-motif sebetulnya. Apalagi kalau bentuk gambar-gambar yang lain. Nah di sini disebutkan muhada madniyun ala anna nahya hal yaqtadi al fasadu amla. Nah, adanya motif-motif tadi baik di sajadah maupun di dinding-dinding atau gordeng-gordeng yang ada di sekitaran tempat sholat kita itu, apakah itu membatalkan sholat atau hanya merusak saja kehusyuan? Para ulama berbeda pendapat, bergantung situasi. Ya, itu kembali ke kita tadi. Jadi ada yang berpendapat itu bukan sebagai syarat untuk kesahan sholat, tetapi hanya masalah keutamaan saja. Tidak apa-apa kalau tidak mengganggu. Kemudian di hadis terakhir ini, Haddasan Abdullah bin Yusuf, qala berkata Abdullah bin Yusuf dari Amir, dari Uqbah bin Amir. Qala berkata Uqbah bin Amir, uhdiya telah dihadiahkan ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perruju haririn, sebuah pakaian terbuat dari sutra. Oleh bisahu maka memakainya Nabi terhadap pakaian dari sutra tadi itu. Pasolla kemudian beliau sholat pihi menggunakan kain sutra tadi. Suman soropa kemudian Nabi berpaling selesai dari sholat itu. Panaza'ahu maka mencopotnya Nabi terhadap pakaian itu naz'an syadida dengan pencopotan yang sangat keras. Artinya betul-betul menyesali Nabi itu. Kalkarhi seperti beliau itu benci, tidak suka lahu terhadap pakaian sutra tadi. Waqala kemudian bersabda Nabi, layan bagi tidak boleh pernah, tidak boleh dipakai itu. Hadza ini kain sutra lil muttaqin untuk orang-orang bertakwa. Ini hadis yang sangat jelas, sharih dan dalam kitab Bukhari yang menyatakan tidak bolehnya menggunakan kain sutra. Walaupun pada saat itu Nabi pernah menggunakannya karena itu belum dilarang. Nanti ada hadis lain yang menyatakan begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dulu ala dari hadis Jabir telah sholat Nabi di Kuba di bajan menggunakan kain sutra, kemudian beliau mencopot kain sutra itu. Waqala dan bersabda Nabi, nahani telah melarang kepadaku untuk menggunakan sutra. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Sudah memberitahu pada saat sholat. Jadi pada saat Nabi menggunakan kain sutra sebelum sholat itu belum ada larangan, belum diharamkan. Tetapi saat beliau sedang sholat, dibisikin oleh malaikat Jibril, kau lepas itu pakaian sutra itu Rasul. Karena ini dilarang untuk umat, untuk laki-laki kaummu itu kan, atau umatmu itu. Jadi pada saat sebelum diharamkan, belum dilarang, Nabi juga menggunakan. Karena ini hadiah. Yang namanya hadiah itu boleh Nabi menerima. Kalau zakat, sodakoh, tidak boleh Nabi menerima. Tapi kalau hadiah, boleh Nabi menerima.
Jadi salah satu yang tidak berhak menerima zakat atau sodakoh itu adalah keluarga Nabi. Sampai sekarang pun kalau ada keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Tetapi kalau hadiah Nabi menerima. Contohnya ini kain sutra. Nabi SAW dihadiahi kain sutra, kemudian beliau gunakan, bahkan digunakan untuk sholat. Tetapi selama sholat nampaknya diberitahu malaikat Jibril bahwa ini tidak boleh digunakan. Begitu selesai sholat langsung dicopot. Dengan istilah di hadis ini, naz'an syadidan. Nyopotnya itu secara keras. Artinya secara serius Nabi mencopotnya. Kalkarihi lahu. Sebagaimana beliau itu tidak suka. Karena memang sudah dibisiki oleh malaikat Jibril. Malahan akhirnya Nabi bersabda, layan bagi hadalil muttaqin. Ini tidak pantas untuk digunakan oleh orang-orang bertakwa. Orang-orang yang mengindahkan aturan Allah. Orang-orang yang punya komitmen terhadap keimanan. Nah, bisa dibedakan kalau orang-orang mukmin atau Islam juga, tapi tidak kuat takwanya, ya pakai saja silahkan. Karena komitmennya tidak kuat. Itu saya kira bahasan untuk hari ini. Hadis-hadis terkait sholat, tetapi tidak semuanya sholat. Saya kira begitu.